Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah libur awal puasa Ramadan. Alhamdulillah, anak-anak terlihat semangat dan antusias ketika belajar meskipun sedang berpuasa ya, sedang menunaikan ibadah puasa. Nah, pada hari Senin ini salah satu pembelajaran yaitu pelajaran matematika. Di awal memang tadi anak-anak belajar komputer, tapi saya tidak mengambil tag video, hanya pada pelajaran matematika. Nah, hari ini sebenarnya ada pelajaran komputer, matematika, bahasa Indonesia, dan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sedang pembelajaran matematika, yaitu masih belajar tentang data. Nah, data ini tentang membuat diagram batang, karena di pertemuan sebelumnya diagram garis sudah ya. Nah, sekarang anak-anak sedang belajar diagram garis. Sebelum membuat diagram batang, anak-anak sudah disajikan dari data. Nah, ini adalah data tentang jarak rumah dari 8 siswa ya, dari sekolah. Nah, ini sudah data 8 siswa. Tomo ya, Tomo jaraknya 7 km, jauh sekali. Nah, ini ada juga yang jarak rumahnya paling dekat. Siapa? Koko di sini yang paling jauh kira-kira siapa? Jarak rumahnya yang paling jauh. Sarlis di sini. Sarlis nggak terlalu jauh juga ya. Yang paling dekat di sini jarak rumahnya. Ada RE. Iya, yang RE ya paling dekat RE. Mbak Syasha dekat. Oke. Lanjut ya. Nah, ini udah paham datanya? Paham ya? Oke. Kalau paham, lanjutkan dulu. Setelah anak-anak paham dengan data, dilanjutkan dengan membaca diagram batang. Oh iya, mohon maaf, saya selalu menggunakan masker karena peraturan di sini memang masih harus menggunakan masker ya. Jadi benar-benar protokol kesehatannya masih digunakan begitu. Nah, anak-anak juga memang masih menggunakan masker. Nah, ini ya, kembali ke membaca diagram batang setelah anak-anak paham dari data yang disajikan tadi. Saya coba sajikan diagram batang dari data tadi, jarak ke rumah 8 siswa ya dari sekolah. Nah, ini datanya. Paling dekat. Nah, ini gambaran untuk diagram batang. Ibu langsung ke contoh karena anak-anak sudah paham. Sebenarnya hampir sama kan? Ada garis mendatar yang bawah ya, ada garis tegak. Nah, ini untuk jarak rumah. Kalau yang bawah ini adalah untuk nama siswanya. Nah, penulisannya ini boleh di sini atau di bawah juga boleh. Untuk data ini ya, nama siswa di sini boleh, atau jarak rumah ditulis sendiri di sini juga boleh. Ini namanya judul. Judulnya jarak rumah 8 siswa dari sekolah. Ada yang ditanyakan untuk cara membuat diagram batangnya? Enggak? Oh Bu, itu harus dibikin kotak-kotak nggak? Oke. Setelah materi mulai dipahami anak-anak dipersilakan untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami. Salah satu anak bertanya, karena ini adalah garis berpetak ya, cuman tidak terlihat oleh kamera, apakah harus menggunakan garis berpetak ya. Nah, saya sampaikan karena anak-anak rata-rata menggunakan hanya buku tulis biasa, jadi tidak selalu dengan garis berpetak. Adapun kalau anak-anak ada yang menggunakan garis berpetak itu lebih bagus. Nah, jadi untuk diagram batang ini bisa menggunakan kertas biasa. Yang penting datanya sesuai. Misalkan di sini data MADE ya. Nah, MADE ini misalkan jaraknya dari rumahnya ke sekolah itu 4 km, disesuaikan saja seperti itu. Dan ini saya menyarankan terhadap anak-anak menggunakan penggaris. Jadi dibiasakan untuk tetap rapi.
Nah, setelah anak-anak mulai paham, ini adalah kesimpulannya. Jadi disimpulkan agar hasil dari diagram batang ini anak-anak paham hasilnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari diagram batang yang sudah dibuat. Rumah Made dari sekolah adalah 4 kilometer. Tahu ya? Nah, ini datanya ini. Made. Nah, ini Made. Ini ya 4 kilometer. Next. Jarak rumah Ujang dari sekolah adalah 2 kilometer. Ini udah. Enak ya kalau udah jadi diagramnya enak. Nah, kemudian jarak rumah Bona. Nih, ini Bona. Bona 3 kilometer. Kemudian siswa yang jarak rumahnya paling jauh. Paling jauh siapa? Tomo. Ini ya, itu 7 kilometer. Next. Siswa yang jarak rumahnya paling dekat dari sekolah adalah Koko yaitu 1 kilometer. Kemudian jarak rumah Kemas. Ada ya Kemas Ali ada juga ya. Kemas. 4 cm. Jadi jarak yang sama, ini jarak rumah Kemas sama jarak rumah Made. Kemas sama Made sama ya, berapa? 4 kilometer. Baik. Nah, ini udah ya yang tadi datanya. Ini adalah hasil dari diagram batang. Kalian harus dapat menjelaskan ini dari hasil diagram batang dari data tadi. Bisa dipahami? Oke. Sekarang anak-anak sudah disiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, silakan dicoba dibuka buku tulisnya. Fokus, tapi sebelum mulai ada yang ditanyakan boleh kalau mau ditanyakan. Sudah, kalau boleh kalau yang mau bertanya. Paham? Edwan paham? Insya Allah ya. Nanti sambil berjalan, kalau anak-anak mau ditanyakan boleh, silakan ditanyakan. Nah, setelah materi selesai, untuk berlatih membuat diagram batang, dipastikan anak-anak memahami materi dan dipersilahkan untuk bertanya bagi anak-anak yang belum memahami. Dan itu adalah salah satu Merdeka Belajar. Jadi mempersilahkan anak-anak untuk mengeluarkan baik pendapatnya ataupun apa yang belum dimengerti, karena itu adalah hak anak-anak ya. Jadi Merdeka Belajar itu anak-anak harus benar-benar dijadikan sebagai subjek. Nah, semua yang disampaikannya atau yang dikatakannya kita pahami, kita ikuti. Jangan hanya kita saja yang terus memberikan materi ataupun yang harus didengarkan, tetapi anak-anak pun kita dengarkan, kita pahami apa yang disampaikan anak-anak. Ini adalah proses menjelaskan data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi dipastikan data yang disajikan anak-anak paham ya, agar mempermudah anak-anak dalam membuat diagram batang. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan atau membuat diagram batang, kemudian mengumpulkannya untuk saya nilai. Nah, di akhir pembelajaran
Saya akan menyimpulkan dan anak-anak pun ikut menyimpulkan untuk materi hari ini atau materi yang didapat untuk hari ini. Nah, setelah pembelajaran selesai, dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Nah, karena ini adalah bulan suci Ramadan, jadi setelah pembelajaran, jadi anak-anak bersiap-siap untuk tadarus. Kemudian azan dan dilanjutkan sholat zuhur berjamaah, berzikir dan membaca doa sebelum pulang. Nah, setelah azan dilanjutkan iqomah dan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur, berzikir, membaca doa pulang dan pulang. Nah, mungkin kegiatan pembelajaran untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.